VOA This Morning. Halo pendengar VOA, akhir pekan lagi nih. Dan hari Rabu sudah Lebaran ya. Selamat bagi Anda yang merayakan Idul Fitri. Bagi kami yang tinggal di ibu kota Amerika, Washington DC, telah disiapkan acara berhalal bihalal bagi warga Indonesia yang memang tiap tahun diadakan di Wisma Indonesia, Rumah Dinas Duta Besar Indonesia untuk AS. Tentu saja nanti lengkap dengan sajian khas Lebaran. Baiklah pendengar, kami buka acara VOA This Morning ini bersama saya, Puspita Sariwati, ditemani produser Bani Rahayu dan operator Nicholas Ivanov. Redaksi VOA telah menyusun berbagai laporan untuk Anda. Di antaranya, Gedung Putih tidak tunjukkan pembatasan senjata untuk Israel. We are still supporting their right to defend themselves, and we're going to continue to do that. We're also going to see what the results of the investigation is. Pendengar, pemerintah rencanakan 4.000 mobil listrik digunakan untuk mudik Lebaran. Bahwa populasi mobil penumpang listrik berbasis baterai saat ini sudah terdapat 23.238 unit. Jangan lupa Anda juga bisa mendengarkan VOA This Morning secara live streaming di www.voaindonesia.com atau kapan saja di platform podcast langganan Anda seperti Spotify, YouTube Podcast atau Apple Podcast. Kini kami sampaikan dulu berita dunia bersama rekan Nur Hadi Sucahyo. Presiden Amerika Serikat Joe Biden berbicara melalui telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Kamis siang. Kedua pemimpin membahas situasi di Gaza. Presiden Biden menekankan bahwa serangan terhadap pekerja kemanusiaan dan situasi kemanusiaan secara keseluruhan di wilayah kantong itu tidak dapat diterima. Dia memperjelas perlunya Israel mengumumkan dan menerapkan serangkaian langkah spesifik, konkret dan terukur untuk mengurangi kekerasan terhadap warga sipil, penderitaan kemanusiaan dan keselamatan pekerja bantuan. Dia menjelaskan bahwa kebijakan Amerika Serikat sehubungan dengan Gaza akan ditentukan oleh penilaian mereka terhadap tindakan yang segera diambil Israel atas langkah-langkah tersebut. Biden menggarisbawahi bahwa gencatan senjata segera sangat penting untuk menstabilkan dan memperbaiki situasi kemanusiaan dan melindungi warga sipil yang tidak bersalah. Dia juga mendesak Netanyahu untuk memberdayakan para perundingnya untuk mencapai kesepakatan pemulangan para sandera tanpa penundaan. Selain Gaza, kedua pemimpin juga membahas ancaman terbuka Iran terhadap Israel dan rakyat Israel. Ancaman itu disampaikan usai gedung konsulat Iran di Damaskus, Suriah menjadi target serangan udara yang menewaskan 7 pejabat militer Iran pada Senin 1 April. Amerika Serikat tidak meminta India untuk mengurangi impor minyak dari Rusia. Alasannya adalah karena tujuan dari sanksi dan pembatasan harga $60 Amerika Serikat per barel oleh G7 adalah untuk menciptakan pasokan minyak global yang stabil dan di sisi lain mampu memukul pendapatan Rusia dari bisnis ini. Seorang pejabat Departemen Keuangan Amerika Serikat menyatakan itu pada Kamis. India telah muncul sebagai salah satu pembeli utama minyak Rusia yang diangkut melalui laut sejak negara-negara barat memberlakukan berbagai sanksi dan menghentikan pembelian sebagai respon terhadap invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. What the price cap is trying to do is to change the economic incentives of the Russian oil market generally. Apa yang ingin dicapai melalui pembatasan harga adalah mengubah insentif ekonomi bagi pasar minyak Rusia secara umum untuk memaksa Rusia menjual minyak mereka lebih murah, tidak memandang siapa yang membeli minyak itu, kata Erik Van Nostrand, asisten menteri untuk kebijakan ekonomi Departemen Keuangan Amerika Serikat di New Delhi. Sanksi-sanksi tersebut bertujuan untuk membatasi pilihan-pilihan yang tersedia bagi Rusia menjadi 3, menjual minyak mereka di bawah batas harga, menawarkan potongan lebih besar kepada para pembeli jika mereka menghindari layanan barat, atau menutup sumur minyaknya, tambah Nostrand. Kuwait menyelenggarakan pemilu nasional pada Kamis 4 April untuk keempat kalinya dalam beberapa tahun terakhir ketika negara kaya minyak itu mencari jalan keluar untuk mengakhiri kebutuhan politik yang sudah berlangsung lama.
Majelis Nasional di negara Teluk Persia yang anggotanya dipilih melalui pemilu itu memiliki kekuasaan lebih besar dibanding kebanyakan negara di dunia Arab. Akan tetapi, lembaga legislatif itu telah lama berselisih dengan pemerintah setempat yang ditunjuk oleh keluarga kerajaan. Para pemilih akan menentukan siapa di antara 200 calon legislator yang akan mengisi 50 kursi di majelis. Tidak ada partai politik di Kuwait. حق المواطن أنه يكون له دور ويكون له بصمة في توكيل المرشح. Menjadi hak setiap warga negara untuk memilih peran dalam memilih calon yang akan mewakili suaranya di Majelis Nasional. Kuwait berbeda dari negara-negara lain di Timur Tengah, di mana Kuwait memiliki kebebasan terkait parlemen, meskipun relatif atau kecil, tetapi masih ada sejumlah kebebasan, kata Ali Al-Qotan, salah satu pemilih. Sekretaris Jenderal Badan Amal Kedokteran Dokter Tanpa Tapal Batas atau Medicine Sans Frontier mengatakan kepada Kamis bahwa serangan Israel yang menewaskan 7 pekerja bantuan di Gaza pada Senin adalah sebuah kesengajaan atau menunjukkan ketidakmampuan yang ceroboh. Berbicara dalam konferensi pers di Jenewa, Kepala MSF Christopher Lockyer mengatakan serangan itu bukanlah insiden yang disesalkan seperti narasi Israel yang muncul. Serangan itu lebih merupakan pola serangan yang disengaja kepada para pekerja kemanusiaan, pekerja kesehatan, jurnalis, personil PBB, sekolah-sekolah, dan rumah-rumah. Since the beginning of this war, nearly 200 humanitarian workers have been killed, including 5 MSF staff. Sejak dimulainya perang ini, hampir 200 pekerja kemanusiaan telah terbunuh, termasuk 5 staf MSF. Banyak dari pekerja kemanusiaan ini terbunuh ketika memberikan layanan kepada pasien atau berlindung bersama keluarga mereka, kata Lockyer. Pendengar, penjualan senjata AS ke Israel semakin diawasi di tengah kemarahan atas kematian puluhan ribu orang di Gaza. Jumlah itu termasuk 7 pekerja bantuan yang tewas dalam serangan udara Israel pekan ini. Namun, pemerintahan Biden tidak menunjukkan tanda-tanda akan membatasi dukungan militernya kepada Israel. Kapal yang dioperasikan organisasi bantuan World Central Kitchen meninggalkan Gaza dan kembali ke Siprus pada Rabu. Bantuan pangan yang dibawanya tidak jadi didistribusikan setelah serangan udara Israel menewaskan 7 pekerja badan amal tersebut, termasuk seorang warga negara ganda Kanada Amerika. Tragedi tersebut memperkuat tuntutan agar pemerintahan Biden membatasi bantuan militernya ke Israel. Tetapi tidak ada tanda-tanda Gedung Putih akan melakukannya. Penasihat Komunikasi Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, mengatakan, We are still supporting their right to defend themselves, and we're going to continue to do that. We're also going to see what the results of the investigation is. Kami tetap mendukung hak mereka untuk membela diri, dan kami akan terus melakukannya. Kami juga akan melihat apa hasil penyelidikannya. Saya tidak akan mendahului keputusan yang belum diambil. Israel adalah penerima terbesar bantuan Amerika dengan jumlah hampir $4 miliar per tahun. Sebagian besar dalam bentuk bantuan militer. Berdasar Undang-Undang Amerika, pemerintah harus memberitahu Kongres mengenai transfer senjata ke Israel yang berjumlah lebih dari $25 juta. Sejak serangan Hamas pada 7 Oktober, Kongres telah diberitahu tentang 4 transfer, kata Josh Paul, mantan direktur di Departemen Luar Negeri yang menangani transfer senjata. Selain itu, seorang pejabat Departemen Pertahanan yang tidak mau namanya disebut membenarkan laporan harian The Washington Post bahwa sejak 7 Oktober, lebih dari 100 transfer senjata ke Israel telah dilakukan tanpa memberitahu Kongres karena paket-paket tersebut diatur untuk tidak melampaui batas nilai $25 juta. Direktur Program Security Assistance Monitor di Center for International Policy, Ari Tolani, melalui Skype mengatakan, When they are publicly saying that Israel needs to take more steps to protect civilians, but privately pushing through hundreds of millions of dollars worth of weapons. Ketika mereka secara terbuka mengatakan bahwa Israel perlu mengambil lebih banyak langkah untuk melindungi warga sipil, tetapi secara pribadi memberikan senjata bernilai ratusan juta dolar, jelas tidak ada kredibilitas. Juga ketika pemerintahan Biden menolak untuk menggunakan pengaruh yang mereka miliki, dan sumber pengaruh paling signifikan yang dimiliki Amerika adalah banyaknya jumlah senjata yang diberikan kepada Israel. Presiden Joe Biden mengatakan dalam pernyataan bahwa dia marah dan sangat sedih atas kematian para pekerja World Central Kitchen. Itu merupakan teguran keras terbarunya atas perilaku Israel dalam perang.
Namun, dia menolak menjawab pertanyaan banyak orang apakah dia akan mempertimbangkan untuk menetapkan syarat lebih berat dalam pemberian bantuan militer. Karlina Amkas, VOA, Washington. Pendengar, Kementerian Perhubungan memperkirakan akan ada 4.000 mobil listrik yang digunakan masyarakat untuk mudik lebaran. Apakah jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU sudah memadai di jalur-jalur mudik? Berikut laporannya. Kasubdit Uji Tipe Ditjen Perhubungan Kementerian Perhubungan Yusuf mengatakan kurang dari 20% dari jumlah mobil listrik yang ada di Indonesia akan digunakan oleh masyarakat untuk mudik lebaran tahun ini. Bahwa populasi mobil penumpang listrik berbasis baterai saat ini sudah terdapat 23.238 unit. Dengan proyeksi kurang lebih 18%, mungkin sekitar 4.000 kendaraan yang berpotensi untuk melakukan perjalanan pada mudik lebaran tahun 2024. Direktur Retail dan Niaga PT PLN Persero, Edi Sri Mulyanti mengatakan untuk memfasilitasi mudik dengan kendaraan listrik, ratusan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU telah dipersiapkan. Setidaknya, PT PLN telah menyediakan 239 SPKLU yang tersebar di tol Trans Jawa dan Jalan Tol Trans Sumatera. Khusus untuk mudik, kami sudah siapkan di seluruh rest area. Kami sudah bisa memasang SPKLU dengan jumlah 239 unit dengan sekarang sudah 104 ya. 104 lokasi. Jadi untuk site A atau yang perjalanan dari Jakarta ke arah timur maupun sebaliknya yang site B itu sudah kami pasang. Edi menjelaskan, SPKLU yang tersedia di rest area Jalan Tol Trans Jawa dan Sumatera ini meliputi 41 unit ultra fast charging, 104 unit fast charging, 79 unit medium charging, dan 16 unit standar charging. Dengan berbagai jenis SPKLU ini, masyarakat nantinya bisa melakukan pengisian daya untuk kendaraan listriknya dengan waktu yang tidak lama, yakni sekitar 15 hingga 30 menit saja dengan biaya Rp2.446 per kilowatt hour. Pengamat transportasi Joko Setijowarno mengatakan penggunaan mobil listrik untuk mudik memiliki sejumlah tantangan. Ia menjelaskan meskipun jumlahnya sudah ditambah, SPKLU umumnya terpusat di kota-kota dan tidak masuk ke desa. Maka dari itu, kata Joko, pemerintah seharusnya mengembangkan kendaraan listrik ini untuk angkutan umum dan bukan untuk kendaraan pribadi, mengingat Indonesia saat ini sedang mengalami krisis transportasi massal. EV untuk angkutan umum aja dikembangin, itu saya setuju. Dan manfaatnya banyak, timbang mudaratnya lah. Kita tuh krisis angkutan umum. Coba ya sekarang dilihat, kenapa masyarakat tuh beberapa tahun sebelumnya dengan sekarang tuh berbeda cara memilih untuk mudik. Itu sudah kelihatan. Pemerintah berhasil untuk angkutan umum antar kota. Kereta antar kota bagus, bisa antar kota bagus. Jadi orang pengen naik kereta naik bis, nggak mau kereta pribadi. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA. Pendengar, sepanjang bulan Ramadan, warga Suriah berusaha menikmati suasana bulan suci dan bersuka cita. Namun, banyak di antara mereka merasa sulit untuk menikmati kemeriahan. Laporan kantor berita Associated Press menceritakan suasana Ramadan di kota Damaskus. Segenap warga berkumpul untuk membeli makanan manis dan minuman di sebuah pasar di kota Damaskus. Namun, di tengah perekonomian Suriah yang sengsara dan adanya perang Israel-Hamas yang terjadi, banyak warga Suriah yang merasa terbebani pikirannya dengan hal tersebut. Seperti halnya yang dirasakan oleh Munter Al-Sabag, seorang penduduk kota Damaskus. Munter mengatakan bahwa sepanjang bulan suci ini, ia berdoa kepada Allah agar orang-orang di Gaza diberikan pertolongan, karena menurutnya umat muslim kurang banyak bertindak untuk mereka. Ia pun berharap bahwa ada solusi yang tepat di Gaza dan orang-orang Palestina dapat kembali ke rumah mereka. Tahun ini, Ramadan tiba ketika serangan Israel di Gaza telah menewaskan ribuan warga Palestina, membuat sebagian besar wilayah Gaza hancur dan menimbulkan bencana kemanusiaan.
Sebagian umat muslim memikirkan cara untuk terus menunjukkan rasa prihatin mereka terhadap penderitaan rakyat Palestina sepanjang bulan Ramadan, termasuk dengan memberikan berbagai sumbangan, berdoa, ataupun memasukkan tradisi Palestina dalam cara mereka merayakan bulan suci tersebut. Suasana suara Ramadan secara tradisional di kota tersebut termasuk suara pukulan gendang menjelang fajar oleh seorang musaharati atau orang-orang yang menyerukan panggilan sahur yang berjalan menelusuri jalan-jalan kecil di sekitar lingkungan perumahan. Musaharati berkeliling untuk membangunkan warga setempat agar mereka segera makan sahur. Salah satu musaharati di kota Damaskus adalah Mahmud Al-Sawan. Ia berharap dapat mengajarkan tradisi bangun untuk sahur kepada kalangan anak-anak. Mahmud menjelaskan bahwa seorang musaharati memegang peran yang penting. Sejumlah orang bahkan berpesan kepadanya untuk jangan lupa membangunkan mereka sepanjang bulan Ramadan. Kini perannya bertambah, yaitu mengajarkan anak-anak mereka. Jadi apabila anak-anak mereka kembali tertidur, setidaknya mereka dapat dibangunkan untuk menyaksikan seorang musaharati lewat, menabuhkan gendang untuk membangunkan masyarakat sekitar. Demikian laporan tim VOA.